Yuk kita lihat yuk IHSG langsung aja yang di TokTok yang di YT meluncur ke Igoy @me_official. Lihat di sini ya, wah IHSG-nya udah turun banyak nih ya. Bentuknya IHSG tuh udah fluktuasinya udah kayak saham gorengan aja ya, you know what I mean. Hahaha. Jadi IHSG itu digerakkan driven oleh tidak hanya saham-saham big banks, tapi juga digerakkan oleh beberapa saham yang sebenarnya nggak terlalu liquid, tapi dia itu pergerakannya sempat naik terus gitu. Jadi ada brand, ada AMMN ya. Jadi waktu brandnya turun, AMMN turun, ikut turun. Plus kebetulan big banks-nya beberapa hari kemarin juga turun. Nah kesimpulannya sebenarnya sekarang IHSG tuh disupport. Cuman aku nggak mau nih pakai patokan IHSG karena ada brand effect, ada AMMN effect. Nih aku kasih lihat nih ya. Ada brand effect, jadi fluktuasinya banyak dipengaruhi oleh brand. Dia di Mei kemarin, Mei atau awal Juni ini turun karena dia kena FCA. Terus di September ini dia turun karena kena FTSE. Ya, jadi maksudnya karena dia nggak jadi masuk ke FTSE gitu loh. Nah ini ada apa sih sebenarnya kok sampai kena FCA, kok FTSE nggak mau katanya? Oh ini yang floating di market sahamnya tuh cuman 3%. Enggak loh, ini kan di bursa udah sekitaran 10-11%-an kayak gitu. Tapi ya intinya menurut aku udah ketinggian banget sejak IPO lah ya. It's all about timing. Aku nggak anti juga sama saham-saham ini. Tapi ketika saya lihat dia naiknya udah mulai ketinggian atau enggak itu sebenarnya ngelihatnya berdasarkan pattern atau siklus. Contoh kayak AMMN ini meskipun hari ini ada pantulan, kita tetap antisipasi atau kita tetap waspada. Terus ada satu lagi yang kemarin sempat bikin bursa atau indeks tuh naik tinggi di SSA. Jadi ini bukan rekomendasi beli, justru aku malah mau kasih tahu meskipun bentuknya patternnya kayak flag gini, semua chart pastinya bisa digambar. Jadi yang di TokTok, yang di YT boleh meluncur ke Igoy, tapi kamu jangan kecoh, jangan tertipu ya. Oh ini volumenya kan juga tinggi gitu loh. Tidak semua yang volume tinggi itu menunjukkan akumulasi atau tanda bagus ya, kira-kira kayak gitu. Intinya kalau saham yang naik terus justru malah saya waspadai. Nah singkat cerita IHSG itu aku nggak bisa jadiin patokan lagi karena beberapa saham ini dan satu lagi Bayan Resources waktu dia sempat ngebut banget ini juga menjadi penggerak indeks. Maka dari itu kita akan lihat saham-saham big banks-nya langsung aja dan juga saham-saham big caps yang memang benar secara fundamentalnya ya memang solid gitu ya, dan secara valuationnya masih masuk akal. Kalau secara valuasinya udah tinggi banget, kayak brand itu valuasinya udah super tinggi banget, itu sebenarnya agak-agak gak masuk akal gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang bagus ya boleh-boleh aja, orang mau bilang bagus kan seliranya beda-beda gitu ya. Tapi kalau saya melihat di brand ini valuasinya udah tinggi banget gitu. Nah kita mau lihat nih saham BCA, kita mau jadiin dia sebagai salah satu benchmark untuk pergerakan market secara garis besar tuh gimana ya, yang menunjukkan secara normalnya, dalam tanda kutip tuh normalnya investor gede, institusi di luar tuh ke Indo tuh gimana arahnya. Oke. BCA tapi kan valuasinya juga udah tinggi. Kenapa dia masih naik terus? Beda ya, beda. Ini valuasinya memang tinggi, premium dan jarang terdiskon. Tapi meskipun valuasinya dia tinggi, dia masih bisa naik dan belum bisa dibilang over value banget dibandingkan dengan perbankan yang lain. Misalkan dibandingkan dengan BRI, memang valuasinya lebih premium, lebih tinggi. Oke, nah kita mau lihat BCA di sini. Aku cuma mau kasih tahu bahwa BCA itu udah deket banget sama support 10.150 dan besok sebenarnya adalah hari penentuan. Penentuan apa? Besok itu market China buka. Jadi selama seminggu market China itu tutup. Terakhir perdagangannya di 30 September. Ini ada Golden Week untuk memperingati Independence Day mereka. Jadi mereka sangat nasionalis, libur hari kemerdekaan itu 7 hari udah kayak Imlek kan ya gitu. Nah, jadi di sini tuh market
market China tutup, tapi kemarin udah naiknya signifikan banget. Kita mau lihat besok ketika market China buka, itu orang-orang yang kemarin masuk di bawah ini cenderung profit taking atau malah masih ngegas nih. Kalau masih ngegas, perkiraan aku nggak akan banyak, nggak akan jauh. Bisa sampai ini indeks China ada di Igoi aku, kalau kamu di YT dan di TokTok lihat di Igoi aja, bisa mencapai angka sekitaran 3668 atau 3700. Itu udah tinggi banget, dan abis itu bakalan ada correction. Jadi menurut aku sih kenaikan dari bursa China ini udah nggak terlalu banyak lagi dalam waktu dekat. Jadi kalau misalkan dia ada naik sehari 2 hari, harus ada sideways atau consolidationnya. Ya, kenapa? Wajarnya ada yang profit taking jangka pendek dari belanjaan di bawah. Kita lihat dari di bawah di sini, dari bottomnya kemarin sampai hari ini. Ya, jadi sampai hari ini naik 36%. Jadi sekitaran 36% ya. Sorry, salah, bukan 36%. 36% kalau kena resistance-nya. Sekitaran 24%. Ya, ini udah naik sekitaran 24%. Nah, 24% untuk ukuran indeks tuh udah tinggi banget. Karena di China itu sebenarnya indeks mereka selama bertahun-tahun itu nggak naik. Jadi butut banget gitu pergerakannya. Bisa naik sampai kayak pergerakan kemarin itu udah bagus banget ya, itu kayak yang level tertinggi si indeks China ini di tahun 2023. Kesimpulannya masih ada kemungkinan naik sedikit tapi sudah terbatas. Nah, jadi impactnya ke saham-saham Big Banks Indonesia kebalikannya dong. Kalau masih ada correction atau masih ada turunnya juga sudah terbatas ya. Turunnya terbatas gimana? Ini kalau kita lihat BCA support di 10.150 mungkin terbatas sampai di area itu atau 10.000 aja. Terus kemudian ada BMRI. Dua ini valuasinya sudah sangat tinggi sekali. Aku kalau ngelihat BMRI ini masih ada potensi akan turun karena BMRI menurut aku di antara 4 ini yang paling overvalue. Sekali lagi, paling premium bukan berarti dia tidak bisa naik dalam jangka panjang. Jadi kalau ada kalian mendengarkan saya ngomong gini terus ke depan BMRI-nya naik, kalian marah, berarti salah mengartikan bahwa saham-saham yang valuasinya tinggi itu bukan berarti dia nggak bisa naik. Loh, terus kenapa dong ngomong kayak gitu? Udah, nggak usah ngomong aja. Biar kita bisa beli saham ini, bilang aja masih potensi naik. Nah, kalau kita ngomong soal valuasi tinggi, sebenarnya kita bukan ngomongin tentang saham ini bisa naik atau nggak bisa naik, tapi kita sedang mengukur resiko. Kalau valuasinya tinggi, apalagi harga sahamnya udah naik signifikan sejak pandemi dan dari Agustus kemarin juga naiknya sudah signifikan, kita mengukur resiko untuk jangka pendek dan jangka menengahnya bahwa investor-investor gede ini mereka akan profit taking, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya, profit takingnya di Bank Mandiri ini kira-kira udah selesai belum ya? Di BCA kemarin kira-kira udah selesai belum ya? Kalau aku mau pakai patokan harga Agustus untuk tahu mereka profit takingnya sudah selesai belum. Ya, harga Agustus tuh kenapa? Karena Agustus itu adalah awal rally secara jangka menengah. Jangka menengah buat retail, sebenarnya jangka pendek buat investor gede. Nah, jadi awal rally, teman-teman yang di YT, yang di TokTok ke Igoi aja, biar bisa melihat chartnya lebih jelas, @LNME_official. Nah, awal rally-nya tuh sekitaran tanggal 5-an Agustus, ini Bank Mandiri di angka 6550 waktu itu. Nah, buat investor gede, dari Agustus 6550 sampai kemarin di bulan September, 20 September naik 15%. Itu tuh sebuah pencapaian yang luar biasa buat mereka. Terus ada berita di China stimulus dan mereka muterin duit cuan ya sekitaran 10-15%. Pertanyaannya, mereka masih akan buang barang atau enggak? Kita lihat harga sekarang ini. Mau lihat ya, ini masih buang barang atau enggak? Kita lihat harga sekarang ini dibandingin dengan Agustus, masih cuan enggak mereka? Ternyata masih cuan sekitaran 4% buat Bank Mandirinya. Gak heran kalau misalkan
mereka seandainya mau profit taking, barangkali ada yang punya modal dari Juni atau Juli ya, tapi kebanyakan punya modal di Agustus. Kenapa? Karena sebenarnya belanjaan Juni itu investor gede udah, beberapa hedge fund tuh udah profit taking di Juli 2024. Jadi mereka buyback itu di Agustus. Nah, kalau ngelihat harga mereka di Agustus itu perkiraan harganya tuh sekitaran 64 sampai 68. 64 ya, jadi sekitar 64 sampai 68. Jadi kalau kalian nanya masih bisa turun enggak? Logikanya selama mereka enggak rugi, mereka masih mau profit taking beberapa persen tuh masih bisa. Sekarang udah murah untuk technical, bukan untuk valuation. Tapi kalau ditanya masih bisa nggak mereka profit taking dikit lagi? Masih ada kemungkinan meskipun udah nggak banyak. Demikian pula dengan BCA. Kita lihat aja, sebenarnya kita balik ke BCA. Jadi tema malam ini sebenarnya aku pengen bahas Bukalapak, tapi boleh ya aku bahas BCA dan beberapa kawan-kawan dari Big Banks ini dikit ya. BCA itu harga Agustus terendah kemarin di 9.900 ya. Jadi sekitaran Juli itu banyak juga big money atau hedge fund yang udah profit taking. Agustus 99 sampai dengan 10 ribuan. Nah, itu adalah modalnya mereka. Nah, aku nggak yakin nih investor-investor gede mau buang di harga modal. Mungkin mereka mau cuan dikit, dan kayaknya kalau dilihat secara volume transaction mereka udah banyak yang cenderung profit taking. Kemarin udah buangannya tuh udah tinggi banget di 25 September. But again, besok adalah hari penentuan, kita tunggu saja. Nah, sekarang kita mau lihat BBNI dan BRI terakhir. Kenapa? Karena BRI yang paling banyak ditanyakan, jadi aku bahas terakhir supaya nanti teman-teman pada nggak nanya ulang lagi. Nah, BNI kalau mau pakai harga Agustus itu di mana sih sebenarnya? Oh, harga Agustusnya BNI tanggal 5 Agustus itu sekitaran 49.30 loh. Wah, berarti yang paling masih cuan dibandingkan dengan teman-teman yang lain kalau pakai harga Agustus ya, dibandingkan dengan teman-temannya kompetitor yang lain pakai harga Agustus. Ini berarti si BBNI ini kalau pakai harga Agustus kemarin ini Big Fund itu masih cuan sekitar 5%. Nah, sekarang sebenarnya sudah di area support, tapi kalau misalkan ditanya mereka benar-benar mau profit taking banget sampai BEP itu sekitaran level 4940 sampai 5 ribuan supportnya. Nggak usah terlalu pusing sebenarnya dengan support kayak gini buat long term investor. Aku cuma mau ngasih tahu koreksi di perbankan ini nggak lama lagi ya, jadi correctionnya nggak lama lagi. Karena kalau logikanya mereka profit taking barang belanjaan Agustus, itu belanjaan Agustus tuh modalnya udah mendekati banget ya, udah angka sekarang tuh udah mendekati banget modal bulan Agustus. Jadi perhatikan, ini buat BBRI itu harga terendah di Agustus, ini di 19 Agustus, itu di 4510. Mereka mulai belanja itu sekitaran tanggal 12-an Agustus mulai breakout, itu belanja sekitaran harga 4690 yang di YT, yang di tok-tok ke Igoy langsung, tolong ke Igoy supaya kamu bisa lihat chartnya. Karena kamu nggak bisa lihat chart, kamu nggak bisa ngelihat logikanya aku lagi ngapain di sini. Nah, kesimpulannya sebenarnya ini juga udah mulai dekat harga mereka belanja waktu itu gimana ya. Jadi kalau dulu sempat mereka cuan sampai sekitaran 23% dari BRI belanjaan di bulan Agustus, di bottom Agustus itu sekitaran 4.500-an, mereka tuh cuan sekitaran 23%. Kemudian ketika kemarin BRI-nya turun, China stimulus sempat turun, mereka cuan masih 10%, mereka masih mau profit taking. Sekarang cuannya sisa 5%-an, kurang lebih mirip kayak BBNI. Kalau mereka mau ngabisin cuan ya profit taking semuanya sampai BEP, berarti harga tuh bisa turun sampai 45. Gak usah pusing, tungguin aja. Kalau udah dekat harga ini, dekat harga ini mereka akan balik masuk. Nah, dengan adanya banyak berita yang bermunculan khususnya buat saham BRI yang kinerjanya lah dan bilang turun dalam jangka pendek, terus macam-macam lah beritanya BRI itu dari dulu, kadang di downgrade, kadang di upgrade. Sebenarnya sentimen ini tuh dimanfaatkan oleh hedge fund atau big money untuk mereka trading. Gitu aja. Jadi kamu nggak usah pusing. Nah, sekarang aku mau bahas tentang Bukalapak dan saham-saham sektor teknologi. Masih ingat dong ya apa yang aku bilang? Aku nyalain komennya dulu. Sektor apa yang bakalan jalan kalau The Fed turunin suku bunga? Sektor apa yang bakalan jalan? Satu, sektor apa? Coba dijawab. Ini nak. Ini nak. Ini nak. Ara bisa jawab? Sektor apa dah? Ngantuk ya.
Ngantuk-ngantuk, disuruh ikut live. Hei, sektor perbankan. Selain sektor perbankan ada apa lagi? Sektor properti. Wait, ngulet. Selain sektor properti ada sektor komoditi. Terus ada sektor apa? Retail. Retail. Ya, retail udah jalan. Yang terakhir sektor apa? Teknologi. Arahnya maunya posisi gini. Gimana dong posisi mager? Gak mau diajak maju. Ngantuk ya. Sektor teknologi. Nah, mari kita lihat ya, sektor teknologi ada Bukalapak dan ada apa? Mtek. Ayo bubuk sini dulu. Bubuknya gini dulu. Dah, diam. Oke, mari kita lihat Bukalapak. Hus. Ngorok-ngorok. Oke. Matiin ya komennya ya. Langsung aja ke Igoy buat kalian yang mau ngeliat chartnya. Mari kita lihat saham Bukalapak. Oke, M-Trade itu udah nge-review buy Bukalapak sejak tanggal 25 September. Ya, 25 September dengan sekitar harga tertingginya itu sekitaran level 122. Ya, jadi sekitaran 122, dapat di 117 sampai 122. Ini angka dapatnya. Bukan angka review atau rekomendasinya. Biasa range rekomendasinya lebih lebar, tapi nggak semua harganya tuh tersentuh atau tercapai. Nggak semua harganya itu kena gitu loh. Nah, ini angka pas dia kena. Oke. Terus Bukalapak ini sebenarnya sebelumnya kita udah pernah trading buy juga. Perhatikan di sini, yang aku mau kasih lihat buat kalian ini, kenapa kita bisa beli Bukalapak waktu itu. Padahal belum ada keluar sentimen apa-apa, belum ada keluar berita apa-apa ya. Nah, perhatikan di tanggal 9 September, 20 Agustus sampai 9 September, ini kita ada trading, tapi kemudian kena cut loss. Di Juli ada trading cuan, sebelumnya cuan semua, hijau terus. Waktu 27 Mei juga ada profit taking 7-11%, banyakan cuannya meskipun masa sideways. Nah, kita mau lihat dulu secara historical ya, belajar ya. Jadi jangan cuman ngikutin the what aja, tapi the why-nya juga. Kemarin Sabtu tuh ada M-Trade Start sebenarnya. Diajarin macam-macam, bukan tentang Bukalapak sih, tapi diajarin caranya. Oke. 20 Agustus, kita tandain 20 Agustus dan 9 September. 20 Agustus itu di sini. Aku tandain ya. Di sini, aku buletin. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, aku gedein chartnya. Nih 20 Agustus. Terus kemudian 9 September itu di thank you yang ngasih gift di TokTok. Di sini. Nah, buat kalian yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung aja ke Igoy biar bisa ngelihat chartnya ya. Oke. Ya, jadi perhatiin di sini. Ini M-Trade tuh sebenarnya udah nyolong start 2 kali. Di 20 Agustus tuh udah nyolong start, terus karena sideways panjang, kita cut di berapa? 9 September. Terus kemudian kita buyback lagi di tanggal 25 September. Alasannya apa sih? Tenang kawan, tidak ada insider info. Langsung aja teman-teman yang ada di YT, yang di TokTok, silakan ke Igoy untuk bisa melihat kenapa kita bisa review Bukalapak duluan. Nah, perhatiin di sini di tanggal 25 September ini dia aktif dengan volume transaksi yang meningkat, meskipun volume transaksinya belum segede hari ini. Sebenarnya kita tuh udah sense ada akumulasi di Bukalapak itu sejak 20 Agustus. Tapi akumulasinya panjang dan kita sempat keluar di 9 September karena kelamaan. Ini belum breakdown juga sebenarnya, karena kelamaan. Dan di 25 September kita sense lagi, ini accumulation lagi, kita masuk. Nah, strateginya sebenarnya dijelasin di M-Trade ini ya, di M-Trade Start kemarin. Oke, kita lihat dari analisis cycle-nya bagaimana. Jadi murni ini analisis cycle doang. Iya bener, analisis cycle doang. Gak percaya lu, kok gak percaya gimana? Ini udah berkali-kali dipakai gitu ya. Dan apakah Bukalapak ini akan menjadi salah satu multi baggernya M-Trade? Wah, kita nggak tahu apakah dia bakalan jadi kayak Pani yang naik banyak, atau jadi kayak MAPI yang naik tapi nggak begitu banyak. Nggak ngerti.
Jadi intinya just follow the trend aja. Oke. Teman-teman yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke Igoy untuk melihat coretan saya, coretan penghasil cuan. Kalau dilihat dari coretan saya dari Mei 2022 sampai sekarang, ini sebenarnya trennya si Bukalapak ini masih downtrend loh. Ya, masih downtrend. Ya, jadi tren itu ada beberapa, tren gede, tren menengah, dan juga ada tren kecil. Oke, terus kita tarik lagi satu garis dari tanggal 22 September 2023. Langsung aja yang di YT, yang di TokTok ke Igoy untuk bisa melihat chartnya. Nah, perhatikan di sini, dia sideways, kemudian mulai breakout dari downtrend kecilnya. Perhatikan dua garis merah ini. Hanya di Igoy lihat chart ini ya. Kalau nggak di Igoy, di TokTok dan di YT itu kalian nggak bisa lihat chart nih. Perhatikan baik-baik dulu. Ada dua garis merah. Satu merah panjang, yang satunya merah kecil. Ya. Jadi yang merah kecil ini adalah tren turun kecilnya. Langsung aja ke Igoy. Breakoutnya dari merah kecil atau dari downtrend kecilnya. Justru pas malah dia lagi sideways, bukan pas lagi breakout hijau kencang. Oke ya. Terus kita spekulatif, waktu itu buy lagi, dan hari ini Bukalapak itu masuk ke stage 2 untuk jangka pendeknya dia. Ya. Jadi ini dia masuk ke stage 2 jangka pendeknya dia per hari ini. Sejak dia breakout dari garis hijau ini atau garis di 126. Oh gitu. Nah, pertanyaannya nih. Abis tuh Bukalapak bakalan ngadepin banyak resisten nggak sih? Ini kan dia bekas downtrend ya. Katanya kalau bekas downtrend itu banyak nyangkutersnya kira-kira. Pertanyaannya kayak gitu, bener banget gitu ya. Jadi ini sebenarnya perjalanan Bukalapak ini kalau mau jadi uptrend nggak mudah. Kenapa? Karena banyak nyangkuters. Dan nyangkutersnya bukan cuman retail. Yang nyangkut di sini ini ada institution. Nah, kalau mau ditarik lagi downtrend yang lebih parah lagi, ini terjadinya sejak IPO waktu itu. Ya, maka dari itu ini pelajaran penting juga buat saya untuk tidak trading sama IPO. Ini rugi 92%. Jadi fear-nya dan psikologinya tuh masih sangat banyak yang pesimis dan banyak yang skeptis gitu ya. Oke, jadi balik lagi ke dalam jangka pendeknya. What to expect dengan Bukalapak. Hari ini dia menyentuh MA 200-nya di 148 yang di TokTok, yang di YT ke Igoy aja, Igoy _official. Biar kamu bisa ngelihat ini ya. Ini kena resistance MA 200-nya di 147-an. Nah, ini penentuan banget. Kalau dia bisa breakout ke sini, dia bakalan nguji angka berikutnya di 178. Perkiraannya gimana nih? Bisa nggak? Bisa. Belum tentu besok, tapi bisa banget di sini karena ini hari volumenya tinggi. Oke, sekarang bicara tentang sentimen. Nah, kalau kita trading by sentimen atau trading by berita, sebenarnya berita itu banyak dan berita itu bisa membuat kita terombang-ambing. Kalau cuman buy berita aja, ya jadi banyak beritanya di Bukalapak. Yang pertama, CEO-nya keluar atau resign. Impact-nya apa? Belum ada kabar penggantinya yang jelas siapa. Oh, itu bagus nggak? Menurut aku itu nggak bagus karena itu sebuah tanda indecision atau tanda ketidakpastian. Buat investor tuh nggak suka. Yang kedua, katanya kabarnya belum dikonfirmasi. Kabarnya tuh Temu bakalan masuk ke Indonesia, tapi susah sama regulasi pemerintah. Jadi dia bakalan ngambil langkahnya TokTok untuk mengakuisisi si toko ijo gitu. Tokopedia gitu ya. Nah, jadi ini Temu mau kabarnya akan bekerja sama dengan toko merah gitu, yaitu Bukalapak ini tadi. Dan ini belum dikonfirmasi juga. Ada kabarnya lagi nih, oh itu bakalan mau jualan tuh, dia punya BBHI banyak gitu. Kalau dihitung dari harga pas dia beli BBHI di sekitaran 400-an, kalau jualan pakai harga Juni kemarin itu dia masih cuan banget gitu. Kita lihat saham BBHI ya.
Oke, mari kita lihat BBHI. BBHI, BBHI. Dia beli BBHI itu (2022). Di 2022 harganya itu sekitaran 400-an. Terus naik tinggi, sebenarnya dia tuh udah cuan banyak dari BBHI tapi nggak dijual. Jadi udah cuan banyak tuh duit IPO-nya buat diinvestasiin. Ya kan? Udah cuan banyak sampai 7.700 nggak dijual. Terus tren sektor perbankan digital itu beralih, terus turun. Nah, kalau anggap aja deh jualan pakai harga terendah di Juni kemarin, itu dia masih cuan ya. Masih cuan berapa? Hitung aja. Dia beli sekitaran 1,2 triliun. Dari harga, bantuin ngitung dong, dari harga 478. Dari harga 478. 478 ya, ingat-ingat ya 478 ya. Kalau pakai harga Juni sekitaran harga 700 saja. Itu dia cuan berapa persen? Terus kalau bisa dihitungin juga dari rupiahnya 1,2 triliun. Aduh, ini apa-apaan sih? Oke, mari aku bantu hitung. Dari sekitar harga 478 sampai 700-an itu ada sekitaran 50-60 persenan. Nah, kalau dia pakai harga 1,2 triliun itu udah cuan sekitaran 600 miliaran. Kira-kira kayak gitu. BBTN bentar ya, nanti aku akan bahas ya. Oke. Jadi kesimpulannya ada banyak beritanya buat si Bukalapak ini. Dan satu rumor lagi buat Bukalapak ini, katanya Bill and Melinda Gates sepertinya buka nggak boleh jual BBHI, Miss, jadi bukan lupa TP. Oh gitu ya. Thank you infonya. Karena aku nggak terlalu perhatiin ini ya, karena bener-bener kita banyak melihat technical and chart. Nah, terus terus perhatiin, ini ada news juga, katanya Bill and Melinda Gates Foundation itu dia investasi atau ada kerjasama gitu loh. Ini still need to be confirmed juga ya, di Bukalapak di Indonesia untuk memperkuat inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia gitu. Nah, jadi ini sebenarnya berita yang bagus banget. Nah, tapi kalau aku ngelihatnya sebenarnya ini sentimen yang paling utama tetap dari mana? Coba kasih tahu. Dari mana sentimen utamanya? Sentimen utamanya adalah karena The Fed turunin suku bunga ya. Jadi sentimen utamanya adalah The Fed turunin suku bunga. Itu yang jadi sentimen utama buat Bukalapak sebenarnya. Kalau aku mau menjustifikasi dengan berita. Temu, ada yang bilang Temu, iya tadi Temu aku udah bahas. Kabarnya dia akan bekerja sama dengan Bukalapak. Terus bagaimana dengan fundamentalnya Bukalapak? Dia ada banyak cost savings ya, jadi efisiensi, terutama dengan layoff, nggak jauh beda lah dengan teman-teman digital lainnya, e-commerce kayak GoTo juga gitu loh. Dan ada peningkatan higher take rates untuk fee-nya dia gitu. Tapi fundamental menurutku masih struggle. Jadi aku nggak bahas lebih banyak lagi ya soal Bukalapak ya. Jadi kesimpulannya gimana? It's not for investment, not for investing. Aku kasih lihat chartnya. Sorry, komen di Igoy aku matiin lagi. Teman-teman yang di YT yang di Tok boleh ke Igoy. Perhatiin di sini. Oke. Kok BBHI sih? Ya, yang baru mau beli better tunggu retracement-nya aja. Oke? Yang udah punya boleh hold. MTech gimana? Ini sepaket sama Bukalapak. Kalau Bukalapaknya jalan, MTech-nya jalan. MTech juga ini beberapa kali kita udah watch, pernah sekali kita tradingin juga. Terus kita exit karena dia sideways-nya kelamaan. Sebenarnya hari ini pun masih sideways, dia belum mengubah tren naiknya dia.
MTech akan menjadi tren naik jika dia breakout dari angka 452. Kalau breakout dari 452 itu bakalan arahnya ke 498 sampai 500-an gitu ya. Jadi kalau aku ditanya sama-sama Bukalapak atau MTech, kalau buat trading aku akan pilih M-Trade. Oke, it's not a trading recommendation kalau di live. Jadi udah paham teman-teman semuanya. Terus kita mau bahas saham-saham perbankan ya. Oke ya, jadi bahas saham-saham perbankan gimana kabarnya. Terus ada yang nanya SCMA masih naik nggak? Baru naik pertama, tapi ini yang paling laggard. Aku pastinya lebih memilih yang geraknya cepat ya. Si Bukalapak itu pastinya jadi lebih pilihan. Oke, mari kita lihat saham perbankan yang lainnya. Gimana teman-teman semuanya kabarnya BBTN? Menurutmu gimana? Coba tulis di chat room. Sorry tidak semua pertanyaan bisa terjawab ya. Coba lihat. Aku mau kasih lihat kalian chart BBTN langsung aja ke Igoy. Ada apa dengan chart BBTN ini? Jawab dong. Lihat dong di Igoy _official. Kenapa nih dia dikotakin ada garisnya? Ada yang nanya, Harum masih bagus nggak? Beberapa kali gagal breakout. Ntar aku kasih lihat ya. Correction, iya pasti correction. Kalau pakai logika tadi kita lihat harga belanjaan Agustus di harga berapa? Wah, bottomnya di 5 Agustus. Ini BBTN kemarin naik kenceng nih. Naik kenceng banget 23% kayak BRI ya. Oke, sekarang kita pakai bottom di 5 Agustus. Terus dari 5 Agustus sampai sekarang Aseng masih cuan 9%-an loh dari modal Agustus. Jadi ini ada area support, ada potensi mantul dari support, tapi tetap kalau diperhatiin asing masih ada modal dari Agustus. Jadi ini buat trading aja dulu sementara, kira-kira gitu. Disclaimer buat teman-teman semuanya. Mulai ada akumulasi kah BBTN? Enggak, bukan akumulasi sih, tapi kita ngelihatnya investor asingnya tuh kayak mereka buangannya di sini udah mulai ada remnya. Intinya banking mesti ngecek besok ya. Mesti cek besok China buka. Oke ya. Terus ada yang nanya Harum, aku mulai ke berbagai sektor. Harum, gerah. Harum gimana kabarnya? Harum Energy. Breeze masih di support. Harum beberapa kali gagal breakout, masih oke nggak? Nah ini M-Traders. M-Traders, tulis. Menurutmu gimana? Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igo yuk biar bisa lihat chatnya. Nih M-Traders tadi pagi udah dibahas. Nih nggak usah jauh-jauh deh, aku kalau kasih lihat kalian kayak gini aja. Ini bentuk apa sih? Nggak perfect sih, ada kayak gini, ada turun lagi gini. Pattern apa? Cup-it handle. Oke ya, cup-it handle semestinya sih bisa naik, tapi tetap harus sedia pembatasan resiko kalau breakdown dari 1375 mungkin di angka sekitaran 1345 kalau cut loss atau stop loss gitu. Sebaiknya nunggu beli breakout dari 1445. Demikian pula kalau beli breakout kamu nggak bisa belinya pas di 1445. Belinya tuh di 1480 atau 1500-an. Tapi kalau misalnya kamu beli di 1480 1500 kamu nggak rela beli di atas, ya kalau beli sekarang ini belum breakout, artinya kamu harus nunggu. Semua itu ada konsekuensinya, bukan konsolidasinya. Ada konsekuensinya, nangkep ya? Ya udah ngikutin aku lama, kira-kira pasti udah ngerti. BNKA gimana? Banking ini udah mulai dilirik gara-gara dia udah turun banyak loh sejak kemarin. Sama kalau pakai logika dari Agustus kemarin, ini asing tuh masih ada cuannya dikit. Ini chartnya mirip banget kebalikannya sama chartnya indeks China nih, perhatiin ya. Aku kasih lihat ya indeks China. Aku ganti warnanya aja. Kalian ke Igoy buat bisa ngelihat chartnya _official yang ada di YT, yang ada di TokTok ya. Oke, ini perhatiin.
Ini masih ada gap dikit, ada jarak dikit antara indeks China terakhir 30 September dengan resistance kuatnya di 3664. Dan masih ada sedikit gap BNGA dengan aku matiin komennya, dengan harga sekarang. Masih ada sedikit resiko di market, tapi udah nggak besar lagi. Jadi saham-saham perbankan kebanyakan gambarnya kayak gitu. Harus belajar sabar kayak Miss Ellen and Team M-Trade yang sabar menuntun M-Traders. Sabar, sabar. Sabar itu karena sayang. Oke. Bukannya cara gambar cup and handle bukan seperti itu ya. Itu tadi sebenarnya bukan cup with handle sih. Ada pattern lain tadi pagi dijelasin di morning briefing M-Trade. Kira-kira kayak gitu. BBYB masih belum. Perbankan digital masih belum. Nanti. Oke, nanti bakalan gerak juga, tapi kayaknya masih nge-watch-nya perbankan yang konvensional dulu gitu. Oke, instead of BTPS, mungkin lebih ngelihat ke Breeze-nya juga. Breeze juga lagi retrace. Besok pasar China dibuka IHSG merah merona bisa jadi. Tapi nggak lama lagi kok, tenang aja. Tadi udah dikasih tahu kan resistance-nya dia di mana gitu. Oke, BSDE gimana kabarnya? BSDE gimana kabarnya? Nah, ini udah sideways duluan. Ini udah sideways duluan nih BSDE nih. Ini udah sideways. Ini bentuk pattern apa? Ini loh. Ini ada konsolidasi lumayan gede lah. Dia ada sideways consolidation lumayan gede. Udah banyak buangan di tanggal 17 September. Jadi kita lagi watch for retracement sekitaran level 1140-an sampai 1180-an. Oke ya. Terus PTBA tadi udah mantul loh. Ini mulai bahas saham yang lain-lain. Iya nih, PTBA udah mantul. Kita watch lagi ya PTBA ya. Terus Indi kemarin sempat breakdown. Ini range sideways-nya dia mulai agak-agak gede nih. Jadi kemarin breakdown, jadi kita amanin dulu. Nah, ini range sideways-nya di sini. Terus selain PTBA, kita juga lihat Indi. Nah, Indi kemarin tuh sebenarnya tanggal 3 Oktober, bukan pas kemarin. Ada buangan lumayan gede. Jadi kita sebenarnya kemarin profit taking dulu di Indi tuh, kita amanin. Dan ini range sideways-nya dia yang baru. Biasanya kalau dia membentuk range sideways yang baru gini, kita biarin dulu gitu. Oke, terus sektor komoditas metals. Ah iya, cakepnya Tins, nggak mau turun. (18-20% jangka menengah Tins. Masih hold 18-20% Tins jangka menengah ya. Kongres deh M-Traders yang bukan M-Traders, tunggu retracement aja. Komen dimatiin. Oh iya, kadang-kadang aku kangen lihat komen-komen kalian. Boleh nggak sih aku nyalain komennya bentar? Kan udah bahas tanya jawab ini ya. Santai-santai ya. Jadi Tins ini cakep kalau ditunggu retracementnya. Retracement tuh nunggu turun. Inco gimana? Inco juga ya nggak mau turun. M-Trade cuan nih. Diam-diam cuan. Cuan diam-diam. Diam-diam cuan. Inco 17-19%. Udah hampir dekat kena resistance. Inco sama Tins jangan dibeli lagi loh. Kita kan baik toh. Gak ada kepentingan mau buang barang. Terus jadi ngerekomendasinya jualan. Kamu yang beli, kita yang jual, gak ada. Kita gak ada kepentingan kayak gitu. Karena kita ngasih edukasi ya. Kita kasih edukasi. Gak ada kepentingan lah. Kita gak mainin duit orang. Oke ya. Nah, perhatiin di sini, ini jangan dibeli lagi udah ketinggian. Loh, nanti M-Traders mau jualan nggak bisa? Bisa. Kita ngikutin big money kok ya. Selama big money belum buang barang di sini, mau jualan ya masih bisa-bisa aja. Oke. Terus jadi masih di watch Inco, Tins masih cakep. Apa kabarnya Elsa Syalala?
Coba lihat di Igoy, sayangku yang ada di TokTok dan ada di YT. Elsa nih, tumen-tumenan aku swing trading ya. Jarang aku swing trading, biasanya aku tradingnya tuh jangka menengah. Nah, aku ada profit taking Elsa buat jangka pendek. Nah, M-Trade juga udah profit taking Elsa buat jangka pendek nih. Terus ini lagi ngehold buat jangka menengah. Kurang lebih profit takingku harganya sama dengan M-Trade ya, malah M-Trade duluan gitu. Karena aku pasti book pas 4 Oktober waktu itu, kemarin Jumat ya. Aku ada training bareng dengan beberapa tim M-Trade gitu. Oke, terus di sini kenapa kita jangka pendek profit taking? Karena dia naik dengan volume yang mengecil. Nah, tapi nanti kalau dia retrace begini, ting ya, ini bisa naik lagi, jadi jangka menengah kita masih hold. Oke, terus energi juga sama. Tadi ini naik tapi volume transaksinya udah mengecil gitu. Nah, untuk yang jangka menengah kita ada dua strategi, jangka pendek dan jangka menengah. Jangka menengah sekitaran 10-16%. Cuannya 10-16%-an. Terus mari kita lihat ABMM. ABMM enggak, ADMR aja deh. Miss, jangka pendek itu berapa persen atau berapa hari? Jangka pendek tuh strateginya kita pakai reversalnya pakai candle atau patternnya pakai intraday. Rata-rata pokoknya kurang dari 1 bulan deh. Kadang kalau kena sideways bisa jadi beberapa hari sampai kurang dari 1 bulan. Tapi ya pokoknya rata-rata beberapa hari jangka pendeknya kita. Sedangkan jangka menengah tuh beberapa bulan. Kalau trending masih trending terus. Oke, TIN sudah dibahas tadi. Oke. ADMR sama. ADMR ini mirip kayak TINS, mirip kayak yang di TokTok yang di YT ke Igoy, biar bisa lihat chartnya @LNB_official Igoy-nya. Ya, perhatikan di sini. Ini ADMR nih sideways jangka pendek. Jadi ADMR, TINS sama Inco tuh layak ditunggu retracement-nya. Kalau ADMR retracement-nya sekitaran 14.50. TINS sama Inco besok aja kita bahas di morning briefing M-Trade. Terus kalau ingat dilupain aja. Kalau lupa diingetin. Oke. Terus, nah ini banyak yang ngingetin nih saham-saham yang kemarin udah gerak gimana, kayak Saratoga, Toba, terus apa lagi nih? Nah, kita lihat ya, Saratoga, Investama, Sedaya, dia lagi di retracement aja, biarin aja. Kita udah exit. Saratoga udah review saham maksudnya. Saratoga, selain Saratoga kita mau lihat apa ya? Kok lupa? Tadi aku ngomong apa sih? Abis Saratoga apa sih tadi? Lupa loh. Oh ya, Toba. TOBA, Danau Toba, TOBA. Wah, ini kayaknya distribusi nih. Ini distribusi nih. Saya berharap ini bukan distribusi, ini adalah retracement sehingga masih bisa naik lagi, tapi objectively kita ngelihat ini merah-merahnya gede. Jadi ini distribusi, makanya kita belum masuk lagi. Bedanya retracement dengan distribusi apa? Retracement itu turun, volumenya kecil. Merah tapi volumenya kecil. Nah, kalau distribusi itu turun, merah, volumenya gede. Oke ya. Oke. Oil. Harga coal Newcastle. Coal futures. Katanya naik. Kita lihat apakah betul. Oh iya, naik, dan harga coalnya hari ini ada mantul dikit sih. Tenang aja, nggak usah FOMO. Oil, UK oil, Brent crude oil masih naik aja. Jadi tadi aku bilang energi dan Elsa kita juga masih ngehold. It's not a buy recommendation karena kita udah dapat harga di bawah beberapa hari yang lalu. Miss, ASI bentar lagi mau bagi dividen. Hah? Aku cek dulu ya datanya ya. Tim aku tadi sebenarnya kasih. Oh iya bener. Tim aku kasih tahu, yeay, aku dapat dividen lagi. Potensi yieldnya 1,9% dari harga terakhir. Dividen payout ratio, dividen per share-nya. Miss IDR kita yang melemah cukup signifikan gimana? Ntar aku bahas. ICI dividen per share 98, come date 11 Oktober ya, palingan 12 Oktober turun dikit lah. Tapi dapat dividen. Terus masih lebih tinggi jauh dibandingkan harga Mvest beli di bawah waktu itu, review buy di bawah.
Auto 2,4%, AALI 1,3%, UNTR 2,5%, Medco 1,1%. Ya, jadi kira-kira tanggalnya kayak gini, aku kasih lihat aja datanya seperti ini. Mari saya kasih lihat nih di IGOI. Di IGOI say, IGOI-nya _official. Efek perang gimana? Yaitu oilnya naik kan, komoditinya naik. Nih kalau mau dipoto, di screenshot, di IGOI. Miss, kalau mau masuk apakah nunggu come date biar makin murah? Kalau kamu trading jangan ngejar dividen. Dividen ini bonus buat investor. Oke? Kalau kamu trading by technical, by chartnya. Oke, terus Antam. Ci tolong bahas Tempo. Aku nyangkut di Tempo, woi. Antam, pamer cuan lagi pamer cuan terus. Ini kan kinerja M-Trade ya, bukan kinerja Ellen. Ini kerja tim ini, bukan Ellen ini yang kerja, ini bukan Ellen. Jadi kredit ke M-Trade 11,6 sampai 13,2% masih di hold, masih banyak yang hold cuan. Congratulations M-Traders, tunggu aja retracementnya. Antam, Tins, Inco yang belum punya sih nunggu retracementnya aja. Efek perang ke proyeksi suku bunga. Yang penting tidak menimbulkan inflasi. Kalau menimbulkan inflasi bisa mengganggu proyeksi suku bunga gitu aja sih. Kalau misalkan kayak supply chain keganggu, distribusi keganggu, itu bisa ngaruh ke suku bunga. Oke, aku baru sadar aku belum makan. Jam makanku kacau bener ya. Jam segini belum makan. Gimana perutku kecil? Mau SS tadi, C. Gak apa-apa lah, gak usah dibeli. Kalau kamu nggak punya itu, nggak ada urusannya dia bagi dividen kapan. Bukan suruh beli juga, nanti malah kamu screenshot kamu beli. Ketutup komen, Antam, Inco, Tins, ADMR nunggu retracement semua, jadi gak usah di screenshot juga. Nanti kalau pas retrace waktunya balik lagi di info secara real time di M-Trade. M-Trade adalah edukasi saham, penasehat investasi, berlisensi OJK yang pertama di Indonesia. Dapat yang pertama penasehat investasi di Indonesia. Asli buat jangka panjang apa boleh. Kapan waktu yang tepat? Tidak ada waktu yang tepat sayangku. Kenapa? Karena waktu kapanpun kamu beli itu bakalan masih ada retracement, bisa turun gitu loh. Nah, tapi kalau waktu yang efektif, efisien sekarang masih bisa. Karena valuasinya cenderung murah. Tapi tetap ada fluktuasi jangka pendek, makanya jangan all in. Oke? Miss, bagaimana menghadapi ilmu technical untuk super trader yang kita pelajari dan terapkan? Tapi kadang-kadang balik arah, bahkan tren karena sentimen kebijakan pemerintah atau korporasi. Sebenarnya kan ilmu membaca chart ini kan balik lagi ke prinsip dari chart itu mencerminkan semua yang sudah terjadi di market ya, psikologi dan semuanya. Jadi justru pesan saya jangan kebanyakan mikirin sentimen-sentimen dari pemerintah dan sebagainya. Justru ilmu super trader ini sangat works sekali, terutama untuk saham-saham second liner yang kamu gak usah pusing berita. Contohnya trading di Bukalapak. Bukalapak sih sebenarnya market cap dulu sempat lumayan gede ya. Jadi terserah mau kategoriin dia second liner atau enggak gitu loh. Intinya kita nggak nunggu berita gitu loh. Dia keluar baru setelah naik, mulailah pada cocokologi keluar berita ini itu. Nah, kalau pertanyaannya, bagaimana ya menghadapi chart yang digerakkan oleh kondisi makro? Mindsetnya adalah bukan menghadapi chart yang digerakkan oleh kondisi makro. Mindsetnya adalah bagaimana kita menggunakan chart ini untuk bisa membaca pergerakan, ya, dan bagaimana kita bisa merespons berita makro dan lain-lainnya itu dengan tetap balance dengan kita ngebaca chart ini. Dan mana yang diutamakan, saya lebih ngutamain chartnya. Kenapa? Karena kondisi makro kadang-kadang berita itu bisa misleading. Contoh, berita Indonesia deflasi.
Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang deflasi itu malah bagus. Hah? Dari mana bagusnya? Bingung kan? Portal berita bilang, mungkin CNBC, Detik, Kontan, Kompas bilang bahaya deflasi seperti tahun 98. Kami juga ada bikin konten kayak gitu, tapi tujuannya untuk mengarahkan, bukan menakutin. Ada arahannya. Orang-orang langsung share ketakutan semua, pokoknya dengar kata 98 aja udah sensitif banget mereka. Gampang banget tuh nakutin orang-orang kayak gitu. Kalau kamu gak ngerti prinsip secara makro, minimal ngerti secara chart. Kalau kamu ngerti secara chart, gak ngerti prinsip makro, itu udah menyelamatkan. Apalagi kalau kamu ngerti prinsip secara makro, tapi jangan sampai misleading. Jadi kamu ngerti prinsip makronya tuh benar-benar paham. Contoh, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, ini malah bagus loh. Bagusnya tuh dari mana? Tadinya saya mikir juga, gak masuk akal nih. Deflasi 5 bulan dibilang bagus. Ternyata logikanya Ibu Menteri masuk juga di akal. Gini loh ya, dibalik logikanya dia bilang gini loh ya, kalau deflasi itu kan bahan makanan turun ya, selama 5 bulan ini turun, bukan bulan pertama, 5 bulan harusnya deflasi, harusnya ya turun. Saya nggak tahu di kenyataannya gimana, nanti kamu boleh tulis di komen turun beneran atau naik. Harusnya turun, dan udah 5 bulan, harusnya ini sudah cukup untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan daya beli mereka. Dengan bisa meningkatkan daya beli mereka, maka ya mereka bisa belanja lagi. Mikir, ini telur dulu atau ayam dulu ya? Ini telur dulu atau ayam dulu ya, gitu loh. Deflasi turun tanda gak bagus. Contoh lagi Amerika, tingkat pengangguran tinggi, gak bagus. Samrul bilang resesi, stres loh kalau kalian cuma ngeliat berita-berita gitu doang. Bener gak resesi menurut aturan Samrul? Betul. Dan kalaupun Amerika seandainya resesi dengan aturan GDP minus pertumbuhannya 2 kuartal berturut-turut, itu seandainya ya, tapi ini enggak, itu juga resesi. Tapi apakah kita merespon berita resesi atau akan resesi itu dengan cara yang gimana? Oktober November 2023 viral tuh yang bikin konten soal resesi. Pokoknya konten nakut-nakutin itu paling rame, paling viral. Aku bikin juga, tapi di belakangnya ada tips-tipsnya, kira-kira kayak gitu. Intinya viral. Nah, waktu itu orang-orang pada takut resesi, tapi Anda lihat aja. Aku kasih lihat ya. 2023. Sampai sekarang lihat chartnya di Igoi. Aku tuh suka ngobrol sama kalian nanya macem-macem kayak gini, aku tuh seneng. Jadi nggak bosan. Jadi saya nggak hanya menjelaskan hal-hal yang basic aja. Nih lihat nih ya, tak kasih lihat langsung ke Ikoi yang pengen tahu. Nih pas gembor resesi nih, chartnya tuh kayak gini nih. Nih saham BCA ya. Nih contoh aja nih. Karena aku gak mau pakai IHSG. IHSG ada efek brand, AMMN, sialalah halah. Udah nggak objektif lagi. Oke, nih ya. Ini pas gembor resesi. Agustus sampai dengan Oktober 2023. Tak ambil bottomnya ya. Ya, ini di November 2023 sekitaran harganya 8.700, kurang lebih lah. Lalu kita coba tarik, gak usah lama-lama say. Ini loh, tak bilangin, ini berapa lama? Dari Oktober 2023 sampai kapan nih? Bonus buat yang ikut sampai akhir Maret 2024. Oktober sampai Maret berapa bulan say? November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan. 5 bulan gimana? Mencapai puncaknya bulan ke-6 mereka profit taking. Ya, enak ya? Enak ya? Kalau ngerti caranya enak ya? Terus gembar-gembor lagi, wah The Fed gak mau turunin suku bunga dan sebagainya. BCA turun. Ini ada tanda-tanda The Fed mau turunin suku bunga atau suku bunganya tetap. Wah di Juni, wah ini gak ada berita sih sebenarnya Juni, just murah aja BCA-nya dari 9.000 sampai 9.450. Terus naik lagi sampai 24 September, 25 September jatuh nih 15%-an. Beritanya yang keluar apa? Beritanya yang keluar duit asing pindah ke
Congkue mana Congkue? Pindah ke Congkuo. Ke China, ya kan? Takut gak? Buat yang nggak ngerti pasti takut. Buat yang ngerti, minimal kamu bisa baca chartnya. Ini kan tadi aku pakai chart semuanya. Itu semuanya terkait sekali. Jadi tidak usah takut selama kamu tidak beli saham gorengan. Saya ada baca berita di weekend kemarin, aku share ke Igoi Channel. Jadi kalau yang mau grup saham masuk aja ke Igoi Channel. Di situ ada berita tentang apa? Orang tuh ya sadis banget ngegoreng kacang buat ketoprak tuh loh di luar. Hati-hati jajan di luar, kacangnya digoreng pakai plastik, pakai lilin supaya apa? Supaya renyah dan awet. Saham juga gitu. Ada yang gorengannya tuh pakai minyak zaitun, semprot dikit, kayak kalau saya lagi goreng telur caranya gitu. Pakai wajannya yang bagus, semprot dikit minyak zaitun, makanlah telur ceplok. Yang agak gorengannya agak nggak sehat, gorengnya pakai apa? Pakai minyak biasa sih, minyak goreng biasa, tapi banyak deep fried. Waduh, itu aku kalau jajan telur di luar, di tempat ini ya, pecel busri, wah enak. Telurnya tuh nggak dikasih bumbu apa-apa, nggak dikasih, even nggak dikasih garam, tapi enak. Kenapa? Karena dia deep fried. Aku cuman berani makan kayak sepertiga, padahal enak banget gitu. Bentar ya Muhammad yang nanya Tempo. Yang ketiga, gorengan parah pakai minyak jelantah. Yang keempat, pakai masukin cemplungin plastik dikit. Yang kelima, cemplungin apa? Udah cemplungin plastik, cemplungin lilin. Belajar di Mvestart, belajar di Mtrade Start. Mtrade Startnya udah jalan kemarin. Jadi belajar di Mvestart tanggal 20 atau 21 Oktober. 20 Oktober jam 7 sore. 20 Oktober jam 7 sore ini udah ditulis nih. Belajar daftarnya di emvest.id_live. emvest.id_live. Jadi kalau banyak saham di Indonesia yang mungkin dikatakan tidak efektif, tidak efisien alias gampang digoreng, ya pilihlah yang gorengannya tuh pakai minyak zaitun, di spray doang. Resikonya lebih kecil buat jantungnya kita, buat portfolionya kita. Jadi Unilever pakai minyak apa kata brother sister? Ya nggak tahu, wes jam 9 wayai waktunya makan. Dia minta di TMPO. Nah teman-teman, ini TMPO. Tidak semua perusahaan yang fundamentalnya bagus itu sebenarnya tidak semua perusahaan yang fundamentalnya bagus itu sebenarnya pergerakan harga sahamnya juga bagus. Coba teman-teman kalian lihat kalau TMPO ini pakai minyak apa? Chart LQ45 valid gak? Gak, aku gak percaya saham-saham masuk LQ45, masuk MSCI, masuk FTSE itu bisa pakai minyaknya bukan minyak zaitun doang, bisa pakai yang you know what I mean lah. Ambil momentumnya aja gorengan. Iya benar, ambil momentum, tapi ambil momentum pun kamu tetap harus tahu dia tuh pakai minyak apa. Ya, Tempo, lihat nih, terakhir nih, rebusan lebih oke. Mana ada rebusan yang kamu dapetnya for Big Banks doang sama SCI. Ini TMPO, aku nggak tahu kamu nyangkut di harga berapa. Ini lagi naik kan ya. Menurut aku sih just kurangin posisi aja lah ya. Ini kalau misalkan turun maupun naik sebaiknya selama masih ada likuiditas, ada bid overnya, kamu bisa pakai exit. Yang paling diwaspadai dari TMPO ini, Tempo Intimedia adalah kalau gak ada bid overnya kamu gak bisa jual sama sekali ya. Ada yang goreng pakai minyak caplang juga. Yang punya caplang ini nonton gak ya? Tapi aku udah mix sekarang pakai minyak Thailand, minyak Konicare, Fresh Care. Karena suamiku komplain aku pakai ini, bau banget, gak enak gitu. Jadi alternatifnya ini ada Konicare juga, minyak nyong-nyong. Dadah, selamat malam. Bulunya Ara tuh jadi nempel semua loh. Satu ya kekurangannya dia tuh cuman shading doang. Terus bulunya tuh tajam-tajam tuh. Ya daftar Mvestart, belajar. Biar gak kena jebakan saham gorengan. emvst.id_live. Pekmin Natural juga bagus. Oke. Selamat malam, saya mau makan. Dadah, thank you Bu Jumailan, Pak Widut semuanya, Ismail Mali.
Ervina Graceful, Bamakan BRI sudah tak bahas dari tadi. Potensi pasar saham di era Prabowo Gibran bagaimana? Ingetin, bahas besok. Yang di morning briefing ingetin. Dadah. Intinya Pak Prabowo dilantik 20 Oktober itu sentimen positif harusnya loh ya. Bye bye. Kamsia.